raja bisa hilang seiring ketaatan pada orang tersebut. Ya, orang yang mungkin raja. Ini raja ini sudah di badan ataukah cuma di kertas? Itu tanya. Kalau raja-raja itu ada di kertas, ya bisa hilang. Kalau dibakar kan hilang. Kalau raja-raja tersebut sudah menempel di badan, atau di raja-raja biasa sering itu di punggung ya, punggung, dada, dalam rangka untuk menjaga diri, ya, untuk dalam rangka ya mungkin biar selamat ketika kita berada di negeri orang, di negara orang, atau di daerah orang lain. Raja terkadang walaupun sudah lama sekali, mungkin waktu muda kita ya, dan tidak pernah kita lakukan lagi kesaktiannya, tergantung apakah ketaatan seorang itu bisa maksimal atau tidak. Kalau dia bisa maksimal, dan yang lebih penting itu adalah dengan pertaubatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa mengeluarkan jin yang ada di raja-raja tadi ya. Raja itu tulisan, tapi sejatinya aslinya memasukkan jin dalam tubuh. Ditulis, ini bentuk jin yang ditulis, kemudian masuk ke dalam tubuh. Nah, ketika kita hanya melakukan ketaatan tanpa bertobat di hadapan Allah dari perbuatan yang salah, itu terkadang masih mengganggu kepada karakter kita, walaupun dalam segi sakit atau apa tidak terjadi. Biasanya seperti itu. Maka ya bisa dengan ruqyah mandiri, atau juga dengan bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, insya Allah sudah tidak tidak berfungsi lagi raja-raja dalam tubuh. Alangkah bagusnya itu memang kalau bisa ruqyah mandiri ya, dikeluarkan, dipanggil aja jinnya gitu. Ayo jin yang dulu saya di raja-raja, keluar saja, gitu aja, nanti bisa keluar. Yang sering kita praktekkan cuma itu aja. Kita diagnosa, lalu kita panggil jinnya, dan kita absen. Jadi nanti kita bisa mendeteksi, mengetahui jumlah jin dalam tubuh seseorang itu ada berapa. Nah, enaknya kalau pakai cara diagnosa. Kalau kita pakai cara langsung dibacakan ayat, itu ya, kita nggak tahu orang itu sembuh atau belum, masih ada jin sisa atau tidak. Nah, kalau kita dengan thariqah diagnosa, berbagai kemaksiatan itu kan ada seperti nulis raja. Kemudian saya belajar ilmu kesaktian. Sudah 2 berarti toh. Berarti kita tinggal manggil, ini contoh yang sederhana. Ayo yang raja dulu keluar. Nanti bisa muntah, wah, ini belum berarti sembuh. Karena di catatan kita masih ada lagi jin kesaktian. Dipanggil yang sakti. Kalau saktinya banyak macamnya, saya kebal. Dulu makan peloran. Nah, ini toh. Loh beneran ini ada loh. Ada enggak? Loh ada. Orang kebal itu 2 versi. 2 versi ini ya. Yang pertama, makan peloran. Nah, ini yang pertama. Kalau kebalnya makan peloran, itu biasanya kalau dibacok itu menyala. Piek, ding ding, nggak kerasa. Yang kedua, itu biasanya apa satunya? Ya pengalaman, telur atau apa itu ya? Wah, nggak pengalaman antum ya. Jadi kalau itu dipukul cuma menggores, tapi tidak mencederai. Tapi itu terasa puk 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 gitu. Jadi ada 2 versi. Gotri, nah lihat gotri ya. Tahu gotri yang buat nembak itu loh. Mimis gotri buat nembak burung. Nah, itu 2 versi yang sering kita tangani. Yani yang pertama peloran, yang kedua gotri. Kalau gotri ya disebet itu binget. Nah, tapi kalau peloran itu menyala, enggak tegas kalau orang Jawa bilang. Nah, itu kebal itu ada 2, tergantung nanti apa yang dimakan, peloran ataukah gotri.
Apa namanya sini kalau gotri ya? Yang kedua, seandainya waktu sholat malam di depannya ada setan, sholatnya dilanjutin, apa perang sama setan dulu? Wah, ini ya, enaknya gimana ini ya? Kalau sholat ada setan, enaknya ditunda dulu, tinggal perang dulu, atau setan disuruh nunggu, setan tak selesaikan rakaatku dulu ya, ini kita tanding gitu ya. Ya kalau indal hajah dalam melakukan gerakan kan boleh, seperti halnya Rasulullah mencekik pergi ya kita lanjutkan sholat kembali. Jadi kalau ada gangguan seperti ada ular atau apa, kita boleh langsung membunuh atau melempar, kemudian kita lanjutkan sholat lagi. Ya panjang penjelasannya masalah fikih ya ini ya. Cuma kita jelaskan masalah setannya saja ya. Jadi kalau ada setan ya sholat malam dulu atau tergantung antum. Enaknya gimana? Kalau ternyata nanti kalau tarung nanti kalau nggak bikin kusuk ya sudah dibatalkan aja dulu, tarung dulu sampai selesai. Ternyata selesainya siang ya nggak usah sholat malam. Bisakah al-ain disembuhkan dengan hanya ruqyah mandiri saja? Sebenarnya ya kalau masa al-ain itu cara menyembuhannya mudah. Kalau ketemu orang yang mengaini. Ya. Kalau misalkan ada tanda-tanda ya orang mengaini, biasanya lewat mimpi yang sering terjadi atau dia selalu muncul dalam mimpi, itu yang dikatakan Syekh Muhammad Abdul Asadhan dan juga Syekh Wahid As-Salam Bali. Cara untuk mendiagnosa kalau kena ain. Kalau dia mimpinya itu hewan jinak. Nah, seperti ayam atau kucing, kambing, antum lihat. Hewan ini milik siapa? Kalau hari ini ternyata milik tetangga kita, mungkin 2 atau 3 rumah, oh berarti menandakan bahwasan tetangga kita mengaini. Ya. Kemudian kalau sudah tahu, ini yang mudah simpel ya. Ya langsung aja, terserah. Antum bisa ambil sisa makan atau minumannya. Misalkan ini sudah habis diminum toh ya. Nah ini antum minum, antum langsung sembuh seketika. Ya, kalau terlihat dan terdeteksi siapa yang mengaini. Atau dengan cara bekas keringatnya. Bekas keringat, mungkin dia habis megang pintu, antum usap itu. Nah, itu insya Allah juga menyembuhkan antum. Tapi juga nanti dilihat kadar dosis parah dan tidaknya ain tersebut. Kalau yang ainnya masih ringan-ringan, ya mungkin dengan cara mengambil bekasnya orang yang mengaini, itu bisa sembuh. Tapi kalau sudah parah sampai lumpuh orangnya ya, sakitnya parah, ya yang mengaini disuruh memandikan. Suruh memandikan, mandi di sebuah tungku gitu ya, bejana, kumur-kumur, dibalikkan lagi, cuci muka, seret, nah, terus sampai itu. Sisanya dari orang yang mengain tadi dimandikan ke antum, disiramkan ke antum. Itu salah satu thariqah caranya untuk yang sudah parah. Ini kalau diketahui orang yang mengaini. Lah kalau ternyata kita nggak tahu siapa yang mengaini, misalkan di sini kan banyak, saya pulang kok pusing-pusing, kira-kira siapa yang mengaini saya ya? Kan nggak tahu. Wah, thariqahnya nggak bisa ini kalau saya cari satu-satu, berat. Uang banyak segini. Ya bisa dengan ruqyah. Kalau memang tidak ditemukan orang mengaini, maka jalan terakhir adalah dengan ruqyah syar'iyah. Itu sudah langkah terakhir. Kalau enggak ditemukan orang yang mengaini. Ya cara-cara melihat orang mengaini ya tadi hewannya, atau sering muncul di mimpi orang ini aja yang muncul, ini terus. Oh, berarti orang ini mengaini. Apalagi setelah ketemu orang ini saya sakit. Ketemu orang ini ada aja. Oh, sudah antum langsung aja pergi ke rumahnya, minta sisa bekas makan atau minumannya. Fa insyaallah itu mudah gitu ya.
mudah kalau tahu yang mengaini. Apakah orang yang senangnya mengungkap aib-aib orang alias menggibah atau mencari kekurangan saudaranya ya, sehingga menimbulkan permusuhan sesama muslim, apakah orang ini terindikasi kena gangguan jin? Wah, bisa jadi. Orang suka menebar fitnah ya, suka mentahdir misalkan gitu ya, yang nggak tahu ilmunya, bisa jadi memang seperti ini. Padahal orang ini penampilannya Masya Allah, amalannya luar biasa. Kalau iya, bagaimana cara menghilangkannya? Waduh, repot ini. Belum kita ruqyah sudah ditahdir dulu kita. Ya, ini repot ya. Cara menghilangkannya diajak mau pelan-pelan ya. Kalau diajak damai mau ya nanti diruqyah. Kalau nggak mau ya gimana lagi, nggak bisa. Ini soalnya sudah perang pola pikir. Jadi orang itu kan terkena gangguan jin itu macam-macam ya. Ada gangguan fisiknya, ya ada karena penyakit, ada karena mindset pola pikir, karena ada subhat itu juga bisa menjadikan jin itu masuk. Banyak ya. Nah tergantung. Kalau kita sudah tahu masuknya subhat, maka patahkan subhat itu dengan al-ilmu. Kalau ilmu sudah masuk, tanpa antum bacakan ayat pun pasti keluar. Itu yang kita alami di lapangan. Wah ya. Tinggal 10 menit lagi ya. Ruqyah mandiri atau diruqyah itu mana yang lebih manjur? Wah, ruqyah mandiri atau diruqyah orang lain, mana lebih manjur? Apakah jin yang keluar dari tubuh yang diruqyah begitu saja atau melalui muntah-muntah dan lain-lain? Ruqyah itu yang paling mujarab, paling baik ya memang sebenarnya ya ruqyah mandiri. Kalau tahu ilmunya. Ruqyah mandiri itu ya harus mengetahui bagaimana jin itu bisa masuk ke dalam tubuh, sebab-sebabnya apa, tanda gangguannya apa. Lah baru ruqyah mandiri itu jalan dan hasilnya maksimal. Kalau kita nggak tahu ada gangguan atau tidak, sekedar baca surat Al-Baqarah, baca ayat kursi, tapi nggak tahu kalau ada jinnya, ya itu sulit ada reaksi. Antum harus yakinkan dulu dalam diri antum ada jinnya apa tidak, ada gangguan apa tidak. Kalau sudah ada, pintu masuknya jalan apa? Lewat maksiat, atau lewat dosa, atau lewat antum belajar kesaktian, ya, atau yang lainnya sihir. Kalau sudah mengetahui, baru mudah. Lebih manjur ruqyah mandiri, nggak butuh orang lain. Kalau tahu ilmunya, ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri, kitabnya ulama aja tebel-tebel, ya. Antum cuma qala wakil, ruqyah itu cuma dibacakan, kan seperti itu juga. Banyak ilmu berkembang juga masalah ruqyah. Kalau sistemnya Syekh Muhammad Abdul Sadihan, beliau lebih menekankan kepada diagnosa saja. Walaupun tanpa dibacakan qiraatul Quran, itu bisa keluar, bisa muntah dan lebih mudah, nggak ada kesurupan. Kalau kita ruqyah kesurupan, kadang-kadang ya dengan fenomena kesurupan, orang itu sudah fobi dulu. Nanti gimana kalau saya kesurupan, ngomel-ngomel, ngungkap aib saya, ya. Kalau saya itu sama istri saya seperti ini, kalau malam begini, wah nanti kan malu dilihat orang. Nah, kadang-kadang seperti itu toh, fenomena kesurupan banyak yang minder, aku nggak ruqyah. Takut kesurupan, capek semua. Nanti dibanting, disembelih atau digulat smackdown ya seterusnya. Itu enggak ya tambah sakit semua toh. Nah, ruqyah mandiri itu solusinya. Kalau memang enggak bisa ruqyah mandiri ya ruqyah itu aja. Konsultasi dulu. Nanti diajari ruqyah mandiri. Kalau anak pribadi seringnya ya kalau ada orang konsultasi, tak ajari sekalian ruqyah mandiri. Biar nanti bisa jadi peruqyah. Karena kita kekurangan tenaga peruqyah.
Dimanapun tempatnya enak seperti itu. Ada orang mau belajar ruqyah. Oke, jenengan kalau bisa ruqyah mandiri, mengenali diri antum sendiri, mengeluarkan jin antum sendiri, lebih bisa lagi untuk mengeluarkan jinnya orang lain. Kita latih ruqyah mandiri, bisa keluar, sudah nanti bisa untuk mendiagnosa orang lain. Ya, kalau pembahasan ruqyah itu panjang ya. Bagaimana cara pendiagnosaan? Nah, itu ada ilmunya dan ada penjelasannya dari para ulama. Biar mudah. Ya, waktunya memang seperti ini kan, setengah jam. Ya. Kemudian, apakah yang jin keluar itu harus lewat keluar begitu saja, ataukah ada ciri-ciri yang lain? Ya, ciri-ciri keluarnya jin sekarang. Kalau antum meruqyah, kemudian jin yang ngomong, ya saya mau keluar, lewat mana? Lewat tangan, gitu ya. Sret tangan, wow, ikuti saya ya. Sret, wah 1, 2, 3, wah itu tangan, sret. Kadang lewat kaki itu belum tentu keluar. Dia masih sembunyi. Karena tanda-tanda dari keluarnya jin itu, sebagian yang disebutkan oleh para ulama, 1 itu lewat muntah, baik muntah darah atau muntah yang lainnya ya. Tapi nafas gak ikut, gitu ya, muntah wah gitu dong. Yang kedua sendawa, hasil sendawa. Bisa dengan juga bersih. Tapi tentu mengetahui ilmu jinnya dulu, bukan berarti jering, wah jinku keluar semua. Ya gak gitu juga. Tahu ilmunya dulu ya. Lalu dengan ada sesuatu yang tercabut dari tubuhnya, kayak angin atau apa, sesuatu tercabut dari tubuhnya. Nah, bisa lewat BAB. Rata-rata nanti orang yang terkena sihir lewat makanan dan minuman biasanya keluarnya lewat BAB. Mencret, kurus gitu ya. Kalau di ruqyah atau dengan minum habis sauda atau madu. Ya. Itu tanda-tandanya orang yang biasanya kena sihir lewat makanan minuman, ulu hatinya sering sakit. Nah itu tanya gak sihirnya ya Pak ya. Entah sihir dulu dia itu minum ramu-ramuan minum ini loh, minuman yang sudah dijampa-jampi, di umah-umum, ditiup-tiup, itu juga untuk menyihir dirinya sendiri. Atau pernah ke tempat dukun dikasih minuman, sama perutnya nanti yang jadi sasaran, ulu hati biasanya ya. Nah biasanya keluarnya lewat BAB atau lewat kencing. Lewat kencing itu tanda-tanda jin keluar. Ya minimal ya, ada sesuatu yang keluarlah dalam tubuhnya. Itu ukuran standarnya ketika meruqyah. Tapi kalau nggak ada apa-apa, coba bilang ya sudah keluar. Tapi nggak ada sesuatu yang ada tanda-tanda yang disebutkan tadi, belum tentu dia keluar. Kadang sembunyi, diruqyah lagi muncul lagi. Padahal jin itu tadi cuma ngaku Abdullah, ngaku Abdul Min atau ngaku siapa, ya nggak tahu. Kita ditipu karena nggak ada dia diagnosa, mudah ditipu oleh jin, ya. Itu. Mana lagi ya? Dicampur. Bagaimanakah cara ruqyah mandiri? Cara ruqyah mandiri ya, yang paling bagus itu ya, mengingat-ingat dosa yang pernah dilakukan. Itu paling cepat gitu. Entah dia pernah melakukan dosa besar. Sebab dosa kemarin kan sudah jelas, perbuatan dosa dan maksiat itu jin masuk. Salah satu pintu masuknya jin ketika itu adalah melihat manusia berbuat maksiat, dan dia juga berbuat maksiat, masuk dan akhirnya mendorong agar dia istimror, selalu berbuat dosa, istimror atau istiqomah. Dosa pakai istiqomah ya, istimror gitu ya, terus menerus dia lakukan. Nah ini mungkin dulu seperti itu. Nah bagi para pemuda ini ya, pemuda yang kebiasaannya itu adalah onani, itu wajib ada jinnya.
Atau dulu yang pernah demikian, wajib antum keluarkan. Itu sering sekali kita itu. Kalau bab masalah itu, kita kan sering ruqyah pemuda-pemuda ya. Di sana itu para pemuda yang narkoba, kemudian juga yang suka hal-hal seperti itu. Ini dipahamkan dan bertobat dari kemaksiatannya itu mudah keluar dari tubuh seseorang. Yang mungkin ya pada kesempatan yang lain yang mungkin kita akan praktekkan atau apa ya, cara ruqyah mandiri biar nggak penasaran. Sebenarnya mudah kok, mudah. Ya, biar semua itu bisa melaksanakannya dan tanpa kesurupan. Ruqyah mandiri yang tanpa kesurupan dan ruqyah orang lain juga tanpa kesurupan. Biar enjoy, santai. Nah, itu insya Allah lebih tidak menyeramkan dan tidak lebih menegangkan. Soalnya kalau dia kesurupan, tegang orang itu, takut duluan. Tambah banyak. Ustaz, dulu suami saya pernah mendalami ilmu-ilmu tenaga dalam, kesaktian, bela diri dan macam-macam. Namun setelah hijrah berhenti dari kegiatan itu. Namun yang dirasakan seperti ciri-ciri yang Ustaz bilang. Marah dan itu tadi ya ciri-cirinya apa tadi yang kedua? Syahwatnya ya. Ini berarti korban ini ya. Ini pengakuan ini, Masya Allah. Ya, bagaimana cara membimbing untuk ruqyah sedang suami merasa tidak ada gangguan? Wah, ini repot. Ya nanti suruh hubungi saya aja dulu kalau gitu ya. Ya, Masya Allah. Soalnya belum yakin apa tukaran nanti kan tengkar sama istrinya. Apakah manusia bisa bersenggama dengan jin? Woi. Lalu melahirkan keturunan apa dari perbuatan itu? Ya, kalau antum lihat contohnya ada gerandong itu kan. Mak lampir perpaduan jin dengan manusia. Aduh. Ono ayah. Manusia bisa bersenggama dengan jin. Tadi gini ya, kronologisnya ya. Masih lama. Masih menumpuk di pertanyaannya. Kok nyumber terus pertanyaannya ini? Kemudian apakah boleh manusia nikah dengan jin? Jelas nggak boleh ya, haram. Dalilnya banyak. Wa min ayati an khalaqalakum, merupakan tanda-tanda kekuasaan dari kami adalah menjadikan kamu berpasangan dari jenis sendiri. Bukan kok dari jin dengan manusia, tidak bisa. Harus sejenis, manusia dengan manusia dan jin dengan jin. Jadi kalau ada pernikahan jin dan manusia itu hukumnya haram. Dan insyaallah Syekh Muhammad Abdul Imam Hafizul Ta'ala memiliki khusus kitab tentang membahas tanaquh bainal jinni wal insi. Tahrim, haramnya pernikahan antara jin dan manusia. Punya kutip beliau. Pembahasannya panjang. Bahkan beliau juga menjelaskan terkadang jin itu bisa menyamar. Ketika dia khidbah, dia menyamar jinnya itu jadi manusia. Walinya juga seolah-olah manusia. Dinikahkan dalam jarak waktu yang sebentar dengan manusia, kemudian mereka hilang lagi. Nah, bisa seperti itu. Itu yang ada di kitabnya Syekh Muhammad Al-Imam. Panjang. Lalu bagaimana jika manusia bisa bersenggama dengan jin? Lalu melahirkan anak apa? Jenis model apa? Ini kan perpaduan. Kalau bonsai ya bagus. Gimana nanti jadinya? Ya, termasuk apa nanti ya kalau jin? Kalau Indonesia dengan Barat kan Indo gitu ya, blasteran. Kalau jin dengan manusia apa? Manjin. Manusia dan jin. Sebenarnya orang yang bisa dalam suatu cerita kan, ada seorang istri yang ditinggal suaminya kerja di luar pulau atau di luar lah. Kemudian datang mendo-mendo menjelma menjadi seorang suaminya. Sering kali ya dengar cerita ini? Ya.
Akhirnya dia bersenggama sampai dia bisa melahirkan. Kalau dijelaskan oleh para ulama, hal ini tuh kayaknya nggak mungkin bisa terjadi. Ini bisa terjadi imam orangnya bermasalah, stres, banyak beban, ya, banyak kegalauan, banyak pokoknya perkara yang menghimpit dirinya, kemudian itu sering blank, ngelamun, maka ini bisa jin mendo-mendo atau menjelma jadi seolah-olah suaminya. Atau wanita ini memiliki amalan-amalan mengamalkan ilmu kesaktian. Ya, ini yang pertama, dia jauh dari ketaatan. Bukan orang taat yang jauh dari ketaatan. Posisinya dia itu stress drop. Yang kedua, bisa jadi orang ini ya memiliki ilmu kesaktian-kesaktian, amalan-amalan, ritual-ritual. Jadi jin itu seolah-olah ya menjelma jadi suaminya dan bisa kumpul dengan dirinya. Itu hanya halusinasi bagi dia saja. Orang nggak akan bisa melihat, cuma dia saja. Barulah nanti ada hamil, itu perasaan saja dia. Nanti kok nggak ada anaknya dan seterusnya. Ini yang setelah dijelaskan demikian. Kalau manusia dengan jin itu kayak nggak mungkin. Gimana caranya? Kalau jadikan mediasi bisa. Ada laki-laki, ada perempuan, ada jin laki-laki dan perempuan senang, manusia jadikan mediasi saja bisa. Mediasi. Jadikan orang ini senang sama perempuan ini. Melakukanlah yang namanya hubungan terlarang. Nah, ini bisa kalau ini. Jadi cara mediasi. Kalau manusia dan jin itu sulit sekali. Ya. Dicerna, dilogika nggak bisa. Tapi kalau tadi modelnya orang ini mungkin punya amalan atau jauh dari ketaatan sehingga jin ini bisa menguasai pola pikir dan alam pikir dari perempuan tersebut. Bukankah sudah Pak ya? 5 menit lagi, nambah lagi. Satu terakhir nih, terakhir. Bukankah orang yang bisa melihat penampakan jin adalah orang yang ditunggangi oleh setan? Apakah berarti Rasul dan Mujahid yang didatangi oleh jin berarti ditunggangi setan pula? Begini, kalau orang itu imannya benar, takwa, akidahnya shahihah, kemudian muncul hal yang demikian, itu bukan berarti ditunggangi setan. Ini memang Allah memberikan ujian kepada dirinya. Tapi berbeda orang bisa melihat alam gaib, melihat jin, itu karena ada ritual-ritual khusus. Iya toh? Harus membuka mata batin dulu. Seret, kamu pengen tahu semua jin ada di Bali? Di sini tempatnya. Sini, tak buka mata batinmu. Bim salah bim, bus. Wow, lihat semua. Wah, takut saya. Takut, nggak berani. Tutup lagi. Ini ada ritual. Sedangkan Rasulullah Mujahid nggak ada ritual. Dan itu datangnya sekali waktu. Beda dengan orang yang bisa melihat, yang setiap saat dia bisa melihat jin tersebut. Tadi tolong dibedakan. Orang-orang soleh bukan yang Mujahid, Abu Hurairah, Rasulullah yang pernah melihat setan dalam bentuk perwujudan manusia. Tapi bukan berarti mereka bermasalah, bukan berarti mereka ditunggangi setan. Hanya sekali waktu saja. Ya, hanya sekali waktu, tidak setiap saat. Berbeda dengan orang yang sudah jauh dari ketaatan, imannya nggak benar, akidahnya nggak lurus, kemudian bisa melihat jin. Nah, ini yang harus diruqyah. Kalau Rasulullah yang nggak harus. Justru siapa mau ruqyah Mujahid? Ya kesurupan itu yang mau ruqyah, yang kesurupan. Ya semoga sampai di sini dulu ya. Insyaallah semoga nanti ada kesempatan lagi dan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.